Mari kita pertama-tama memperbarui puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya jualah sehingga kita semuanya bisa bersua dalam keadaan sehat walafiat. Kehidupan kita di dunia hanyalah sementara saja, hanya lewat saja, kita hanya musafir saja, dan awal daripada perjalanan kita kembali kepadanya adalah syukur. Pertemuan kita kali ini masih meneruskan surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Malam ini kita masuk pada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Thank you. Masih melanjutkan bagian kedua daripada Al-Baqarah. Bagian ketiga. Bagian pertama adalah tentang orang yang bertakwa. Bagian kedua adalah orang-orang yang kafir atau menutup hatinya terhadap kebenaran, sehingga sama saja diperingati atau tidak diberi peringatan sama saja, tidak akan beriman, la yu'minun. Bagian ketiga ini yaitu ayat 8 dan seterusnya yang kita sekarang bahas adalah orang-orang yang secara lisan, secara verbal mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi Allah memberikan penilaiannya dengan kata-kata wa ma'hum minin. Mereka itu hakikatnya belum beriman. Ungkapan atau pengakuan imannya hanya untuk menipu Allah dan orang beriman saja. Jiwanya sebetulnya adalah mendustakan apa yang dikatakannya. Nah, di antara ciri-ciri orang yang seperti inilah yang akan dibicarakan pada ayat 11 dan ayat sampai ayat yang ke-15. Karena sebelumnya dikatakan bahwa orang seperti ini di dalam jiwanya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam kalbu mereka ada penyakit, dan penyakit itu Allah akan tambah kalau tidak segera diobati atau dihentikan. Orang seperti ini pasti merasakan juga penderitaan walaupun kita tidak lihat. Walahum adzabun alim, bagi mereka ada adab yang pedih. Bapak Ibu sekalian, mari kita mempersilakan siapa ini Ustadz kita yang ada, Pak Ibu sekalian. Ustadz Wahidin belum kelihatan ya. Maka karena belum kelihatan, mari kita masuk ke screen ya untuk membaca Al-Quran kita. Mas sekalian, mari kita sama-sama membaca surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Bagi Bapak Ibu yang ingin membuka Al-Qur'annya sendiri, dipersilakan buka surat 2, surat Al-Baqarah ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Bagi yang ingin ikut di screen bisa dilihat di screen-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Qalu innama nahnu muslihun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu
وإذا قيل لهم آمنوا آمنا الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ألا إنهم إنهم هم هم السفهاء ولكن لا ولكن يعلمون لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون فإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم الله اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa bersama. Semoga Bapak Ibu semuanya selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara lahir dan batinnya, terutama terpelihara dari ketergelinciran dunia dan juga terpelihara dari tidak menjadikan akhirat sebagai fokus kehidupan. Kita teruskan surat Al-Baqarah. Kita surat yang kedua. Surat yang judulnya atau namanya adalah Sapi Betina. Al-Baqarah artinya sapi betina. Turunnya di Madinah, maka disebutlah dengan surat Madaniyah. Jadi Bapak Ibu yang baru bergabung di dalam Al-Quran itu ada 114 surat, hanya dibagi dua saja. Yang turun di Mekah, yaitu sebelum Nabi hijrah ke Madinah, disebut dengan surat Makkiyah. Sedangkan yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, baik itu turunnya di Madinah atau di luar Madinah, tetapi setelah Nabi hijrah ke Madinah, disebut semuanya dengan surat Madaniyah. Cuma dua macam saja. Kalau di buku-buku atau kitab-kitab suci yang ada beredar, terutama yang terjemahan, biasanya terkadang tidak ditulis Madaniyah dan Makkiyah. Dikasih simbol saja di atas. Jadi kalau di atas simbolnya itu adalah Ka'bah, itu namanya Makkiyah. Kalau simbolnya di atas masjid, Masjid Nabawi, namanya Madaniyah. Itu ada seperti itu dalam Al-Quran. Seperti contohnya di sini kalau tidak salah, coba kita lihat ini. Ya. Misalnya kita buka surat Al-Baqarah ini dia. Ini Bapak Ibu bisa lihat ini cuma gambar masjid saja di sini dia ini.
Maka ini namanya Madaniyah. Sedangkan kalau kita buka surat Al-Fatihah, ini gambarnya Ka'bah. Ini namanya surat Makkiyah. Jadi kalau gambarnya begini, berarti itu adalah Makkiyah. Sedangkan kalau gambarnya tadi masjid kayak gini, nah ini namanya Madaniyah. Turun di Madinah. Ini gambar Masjid Nabawi. Jadi ada yang seperti itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di ayat yang ke-10, yaitu orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya. Penyakit itu adalah tidak konsistennya dengan fitrahnya. Fitrah kita itu adalah sebetulnya merindukan, mencintai, dan mengarah kepada Allah. Semua jiwa manusia mencari yang dan kalau itu kita kumpulkan, tentu yang terbaik, terpositif, namanya sempurna, maha sempurna. Dan semua yang itu puncaknya hanya pada Allah. Yang terkaya, yang terpintar, yang terkuat, yang terperkasa, yang terindah, semuanya ada pada Allah. Jadi ketika itu kita kumpulkan pada satu entitas, pada satu zat, maka zat itulah yang disebut dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jiwa manusia seperti itu. Nah, ketika jiwa kita tidak mengarah ke sana, tetapi mengarah kepada benda-benda di sekitar kita, maka otomatis akan menjermuskan nanti kita kepada lembah ketidakpastian. Ini nanti akan dibicarakan di dalam ayat-ayat ini. Ini jemaah sekalian berbahagia, Bapak bisa lihat sepanjang mata memandang ini menjadi gundul karena ada tambang, ada usaha untuk memperbaiki keadaan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan efek. Apakah yang seperti ini bisa dihindari? Jawabannya tentu tidak bisa. Selama manusia itu membangun, memperbaiki kehidupannya, dan itu juga wajib bagi kita manusia mensejahterakan kehidupan, tentu akan ada lingkungan alam seperti ini yang rusak. Tetapi harusnya setelah dilakukan penambangan seperti ini, harusnya disertai dengan perbaikan, namanya reboisasi, ataukah dihijaukan kembali. Jadi dihijaukan kembali agar apa? Agar kembali ke kehidupan ada lagi. Namanya kehidupan di sini banyak, karena kalau kita tanam tumbuh-tumbuhan banyak, itu menjadi habitat banyak kehidupan, ada mata rantai kehidupan di sana. Tetapi kalau misalnya digundulkan seperti ini, tentu juga akan merusak habitat banyak kehidupan. Ya, di sana ada burung-burung kehilangan tempat bersarangnya, ulat-ulat, kemudian juga hewan lain seperti misalnya babi hutan, seperti misalnya juga ular. Mereka semuanya mempunyai satu mata rantai kehidupan, ada ekosistemnya. Nah, kalau kita rusak seperti ini, ujung-ujungnya nanti kehidupan kita juga ikut rusak. Maka Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ini adalah kelanjutan dari kemarin. Ingat kemarin ayatnya adalah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Baru kemudian yukhadi'una Allah wal ladina aman wa ma yakhda'una illa anfusahum wa yashurun. Terus yang terakhir, fi qulubihim maradun, ini ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktibun. Jadi di dalam hati mereka fi qulubihim maradun ada penyakit, dan penyakit itu akan terus bertambah kalau tidak diobati. Jadi dari sini kita lihat di ayat 10, kita lihat bahwa sebetulnya butuh kombinasi yang sangat erat antara spiritualitas dan sosialitas, antara kehidupan zahir dan kehidupan batin. Kehidupan zahir kita butuh teknologi, kita butuh pembangunan, kita butuh perbaikan. Karena kita misalnya tidak bisa berjumpa seperti ini kalau tidak ada internet, tidak ada misalnya Zoom, tidak ada misalnya komputer, laptop, dan handphone. Dan itu semuanya butuhkan bahan-bahan. Kalau Bapak Ibu pegang handphonenya, itu terdiri daripada bahan-bahan yang tidak biasa, bukan dari kayu, bukan dari besi, tapi dari bahan-bahan yang diambil dari alam. Dan untuk mengambil bahan-bahan itu perlu namanya eksplorasi dan eksploitasi alam. Nah, tinggal persoalannya karena tidak bisa dihindari karena demi kemaslahatan kita manusia. Nah, bagaimana cara melakukannya? Yaitu tidak boleh bikin kerusakan di muka bumi.
Oleh sebab itulah ada pihak-pihak tertentu yang tidak menganggap itu sebagai kerusakan. Jadi tetap menganggap itu kebaikan. Padahal harus kita ketahui bahwa memang memperbaiki kehidupan manusia adalah kebaikan, tetapi merusak alam tadi, ya harus kita ketahui itu alamnya rusak kalau kita tambang. Makanya harus ada kelanjutan dari itu, yang namanya reboisasi. Menghidupkan kembali alam yang sudah kita gali, yang kita sudah tambang, agar bisa hijau kembali, dan dengan hijaunya maka kembali menjadi habitat kehidupan banyak makhluk-makhluk di dalamnya, makhluk-makhluk alamiah di dalamnya kita sebutkan tadi. Karena setiap makhluk, misalnya antara ulat dan burung, antara burung dan ular dan sebagainya, itu kan satu mata rantai sebetulnya. Ada semacam yang saling menghidupi satu sama lain. Itu yang disebut dengan ekosistem, mata rantai kehidupan. Dan kita juga hidup dari mata rantai kehidupan itu sebetulnya tanpa kita sadari. Misalnya dengan banyaknya hutan yang ditebang, tentu kualitas oksigen akan menurun. Karena di antara pemasok oksigen segar adalah tumbuh-tumbuhan. Jadi semakin berkurangnya tumbuh-tumbuhan, akan semakin berkurang juga kualitas oksigen kita. Maka bagaimana cara meningkatkan oksigen kita? Kita rajin menanam tumbuh-tumbuhan. Kalau ada di antara bapak-bapak ibu yang di depan rumahnya kosong, tanah kosong, bagusnya ditanami tumbuh-tumbuhan. Karena dengan begitu kita akan mendapatkan oksigen yang segar setiap hari. Belum lagi dengan fungsinya sebagai penahan debu yang masuk dari luar. Belum lagi dengan penahan angin, kalau anginnya kencang, maka kemudian ditahan oleh pohon-pohon itu. Dan banyak lagi yang lain fungsinya. Belum lagi dengan bisa memberikan buah misalnya, bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita. Jadi oleh sebab itulah, cara pandangnya antara orang beriman dan tidak beriman adalah orang beriman itu menganggap satu bagian merupakan keterkaitan dengan bagian yang lain. Satu ekosistem namanya, satu mata rantai. Sehingga kalau misalnya kita menggali satu tambang pasir atau tanah, ya setelah itu kemudian ditutup lagi. Jadi tutup lagi, jangan dibiarkan menganga seperti itu, karena nanti akan menjadi rusak. Oleh sebab itulah, orang-orang yang melihat itu sebagai kepentingan ekonomi saja, kepentingan kapital saja, kepentingan istilahnya hanya dimonetisasi saja, dan tidak pernah melihat unsur kehidupan setelah itu, maka inilah yang disebut dengan ayat ini. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan di muka bumi. La tufsidu fil ardi, jangan bikin kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun. Dia tidak mengakui sebagai kerusakan. Dia mengatakan tidak, sungguhnya kami membuat kebaikan. Muslih itu membuat perbaikan. Jadi memang awalnya membuat perbaikan, tetapi kalau tidak diperbaiki kembali, kalau bahasanya tadi tidak direboisasi kembali, tidak ditanami dan tidak dihijaukan kembali, ya akan menjadi kerusakan. Sedangkan Al-Quran mengatakan, la tufsidu fil ard, jangan bikin kerusakan. Ya. Di berbagai ayat itu muncul kata-kata la tufsidu fil ard. Dan Allah mengatakan bahwa kerusakan di muka bumi itu akibat ulah tangan manusia. Di surat Ar-Rum dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Nah itu kan Allah sudah menjelaskan ulah tangan kita. Tapi Allah mengatakan efeknya adalah untuk menegur kita agar kembali kepada ke jalan yang benar. Ya, liuzikahum ba'dalladzi amilu, untuk dirasakan kepada mereka sebagian daripada akibat perbuatan mereka. Jadi sebetulnya akibat perbuatan kita itu tertimpa kembali kepada kita sebagai hukum sebab akibat. Sehingga kita manusia, terutama yang datang belakangan, melakukan evaluasi, muhasabah, bahwa tindakan-tindakan kita manusia itu harus berstatus memperbaiki. Artinya bahwa kita tadi menambang tanah pasir untuk kehidupan kita sebagai manusia. Tapi setelah itu kita harus memperbaikinya. Kenapa? Karena kita datang ketika masih baik, ya kita harus meninggalkannya ketika sudah baik lagi, seperti itu. Seperti tubuh kita, jiwa kita juga, kita datang dari Allah dalam keadaan fitrah, ya kita harusnya kembali nanti kepada Allah dalam keadaan fitrah. Itulah sebabnya agama datang. Jadi agama datang untuk membuat fitrah kita tetap konsisten. Begitu juga agama datang agar kita membuat bumi ini, kehidupan ini konsisten. Bahwa memang akan ada kiamat, tetapi tidak ada yang menentukan kiamat kapan datang.
Bagaimana kalau kiamatnya masih 200 tahun, 1000 tahun lagi? Sementara setelah kita ini masih ada anak keturunan kita. Kita semuanya punya anak, punya cucu, punya keturunan. Dan mereka lah nanti akan menikmati, merasakan kehidupan di muka bumi. Maka kalau kita mewariskan kepada mereka dalam keadaan rusak, yang rusak adalah anak cucu kita sendiri. Maka oleh sebab itulah, konsep yang harus kita miliki dalam orang beriman adalah tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi. Sekaligus ini menjelaskan kepada kita bahwa berislam itu tidak boleh hanya berhenti pada fikih-fikih saja. Fikih penting tentunya, tetapi tidak hanya berhenti di situ. Tapi kita harus merambah, kita harus masuk ke dalam kehidupan secara keseluruhan. Supaya kita ada di dalam pembangunan. Kita ada di dalam perbaikan-perbaikan sistem kehidupan. Kita tidak hanya ada di masjid-masjid saja. Kita tidak hanya berkumpul di majelis-majelis taklim saja. Tapi kita harus ada di hampir semua lini kehidupan. Kehidupan kita di sana itu dalam rangka memperbaiki kehidupan. Supaya ini tidak terjadi. Nah, mari kita lihat misalnya ayat-ayat berkaitan dengan ini. Ya. Kita lihat misalnya ini surat Al-A'raf. Ya. Ayat 56. Allah berfirman, ini larangan juga. Wala tufsidu fil ardi. Dan janganlah kalian membuat kerusakan ini. La tufsidu fil ardi. Janganlah kalian membuat kerusakan. Jangan bikin fasad. Fasad itu kerusakan. Fil ardi di muka bumi. Ba'da islahiha. Setelah Allah menciptakannya itu dengan memperbaikinya. Artinya, alam semesta tadinya kan ini dari ledakan besar. Berbentuk ledakan. Belum berbentuk bumi seperti ini. Lalu kemudian berevolusi. Bergerak sedikit demi sedikit. Lalu kemudian singkat cerita terbentuklah bumi kita. Nah, kapankah kita ditempatkan di bumi ini? Setelah bumi ini sempurna untuk mendukung kita. Hijau di mana-mana, air bening di mana-mana. Semuanya sudah mendukung kita. Ekosistem sudah berjalan dengan baik. Mata rantai kehidupan sudah saling terhubung satu sama lain. Ketika semuanya itu siap, baru kemudian Allah ciptakan kita. Nah, artinya apa? Allah telah memperbaikinya dulu. Bayangkan kalau Allah ciptakan kita belum ada tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Itu kan fatal. Maka Allah sudah ciptakan mata rantai ekosistem kehidupan. Baru kemudian kita diciptakan. Maka Allah mengatakan, La tufsidu fil ard. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Ba'da islahiha. Setelah Allah memperbaikinya. Jadi orang beriman itu bukan hanya berpikir tentang salat tahajud saya, tapi juga harus menanam pohon-pohonan di depan rumah mereka. Kalau dia pejabat, dia juga berusaha memperbaiki, mempengaruhi kebijakan supaya pembangunan itu setelah terjadi tadi eksploitasi harus direboisasi kembali. Setelah terjadi penggalian harus ditutup kembali atau dihijaukan kembali demi kehidupan yang sehat selanjutnya. Jadi Allah mengatakan la tufsidu fil ard ba'da islahiha. Setelah Allah memberikannya kepada kita dalam keadaan harmoni. Wada'uhu. Nah, ini kita lihat, ketemulah di sini. Jadi kita lihat sini ini adalah unsur ikhtiari, baru ini adalah unsur spiritual batini ini. Jadi kita harus berikhtiar dulu, ada kerja dulu, kerja memperbaiki kehidupan, baru kemudian wada'uhu, berdoalah kepadanya. Jadi di beberapa ayat kita sudah saksikan bahwa doa itu selalu setelah berikhtiar. Karena tidak bisa merubah keadaan kalau hanya sekedar berdoa saja. Ini harus ada usaha dulu ini. La tufsidu fil ardi ba'da islah. Jangan bikin kerusakan di muka bumi. Artinya, jalanilah kehidupan kalian dengan hukum-hukum alam yang benar. Yaitu setelah mengambil pohonnya, maka tanamlah pohon di tempat lain. Setelah kita bikin rumah, dan waktu kita bikin rumah, ada pohon yang kita tebang, maka harusnya kita tanam lagi pohon nanti di depan rumah kita. Setelah rumah selesai, dibangun, kita tanam lagi pohon di depan rumah kita. 1, 2, 3 tergantung daripada luas lahan kita. Ya. Supaya apa? Supaya kembali hijau lagi, hidup lagi itu kehidupan. Karena kalau kita hidup dalam lingkungan pemukiman, perumahan, yang hijau itu beda dengan kalau kita hidup di lingkungan kehidupan yang kering, kerontang, tidak ada tumbuh-tumbuhannya. Itu sangat beda. Dari perasaan saja sudah beda, belum lagi dengan kesehatan. Perasaan saya sudah beda. Perasaan psikologis kita sudah beda. Beda kalau kita masuk ke daerah yang kerontang, yang gersang, dengan kita masuk ke daerah yang hijau semuanya. Itu pasti beda sekali. Perasaan, penglihatan itu sangat berbeda. Maka Allah mengatakan, La tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Baru kemudian
wada'uhu khaufan wa tama'a. Kenapa? Karena ini tidak bisa hijau dengan sendirinya kalau hanya sekedar berdoa. Kita hanya berdoa, ya Allah tumbuhkan pohon di depan rumah saya. Tidak bisa, harus kita usahakan. Baru setelah itu berdoa, coba lihat. Jadi doa itu adalah setelah ikhtiar. Karena ini adalah zohirnya, ini adalah batinnya. Zohir batin tidak bisa dipisahkan. Tapi kita harus ingat, mulai dari zohir dulu. Karena setelah kita punya tubuh, baru kita menjadi mukallaf namanya. Setelah kita punya tubuh, baru kemudian kita diwajibkan agama. Coba kalau kita tidak punya tubuh, kita hanya hidup di alam rohani, ya kita tidak ada kewajiban keagamaan. Jadi dengan demikian, kewajiban keagamaan itu adalah ketika menyatu antara zahir dan batin kita, di mana kehidupan batin kita bertumpu pada adanya zahir kita. Maka ketika zahir kita sudah tidak ada, misalnya sudah mati, ya otomatis kewajiban keagamaan menjadi gugur. Jadi harus zohirnya dulu. Ini zohirnya. Fil ardi itu adalah zohir. Ini materinya. Ini adalah non materinya. Jadi Islam itu adalah mengkombinasikan kedua-duanya. Ketika ini tidak dikombinasikan, maka akan terjadi efek yang luar biasa. Satu, bagi mereka yang hanya memperbaiki kehidupan zohir, tapi tidak memperbaiki kehidupan batin, maka kemudian akan meningkat tingkat bunuh diri, tingkat stres, dan sebagainya. Sebaliknya, kalau hanya berdoa saja tidak memperbaiki kehidupan, ya dia hanya menjadi tertinggal. Ya, tidak bisa berkomunikasi satu sama lain. Tidak bisa naik ke berhaji hanya dalam jangka seminggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak bisa. Kenapa? Ya harus jalan kaki seperti waktu zaman bahala dulu. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini harus kombinasi antara keduanya. Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wada'uhu. Waktu Yahudnya di sini Allah, baru berdoalah kepadanya khaufan wa tama'a, dengan penuh rasa khauf, takut, tapi tamaan dan juga penuh harap. Jadi ada dua di sini, ini khaufan wa tama', ini dua sayap kehidupan spiritual kita. Kehidupan spiritual kita itu adalah takut, ya, takut jangan sampai kita tidak diterima oleh Allah. Wa tama'an, sementara yang satu adalah kita sangat rindu kepada Dia. Maka di dalam surat 78 itu, ataukah surat An-Nazi'at atau surat 79 dikatakan bahwa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi dikatakan di situ wa amma man khafa, adapun orang-orang yang khafa, takut, dari sini nih. Maqama rabbi, tidak sampai kepada makam Tuhannya, itu khafa maqama rabbi. Nah, pada saat yang sama harus ada kerinduan yang membuncah untuk menjumpai Dia. Karena Dialah hakikat diri kita. Dialah asal usul kita yang sejati. Orang tua kita adalah perantara zahiriyah saja. Maka kita merindukan Dia. Rindu itu namanya tamaan, penuh harap, terjemahannya di sini. Wa tama'an inna rahmatallahi qaribum minal muslimin. Nah, kalau kita kombinasikan antara zahir dan batin, Allah mengatakan di situlah muncul rahmat Allah, dan orang yang mengombinasikan itu disebut dengan muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Ya. Surat Muhammad. Apa yang sering membuat terjadinya kerusakan? Itu kekuasaan, kekuatan. Kekuasaan yang tidak dikontrol oleh batin. Kekuasaan itu kan zahir, ya. Ketika tidak dikontrol oleh jiwa, maka kita bisa seperti Fir'aun kecil, Namrud kecil. Kita seperti Qarun kecil. Kita seperti Samiri kecil, dan sebagainya. Maka dikatakan fahal asaitum in tawallaitum, boleh jadi kata Allah, ketika nanti suatu saat kamu sudah berkuasa di muka bumi, maka apa yang terjadi? Antufsidu fil ardi, kamu akan buat kerusakan di muka bumi. Jadi tidak bisa dipungkiri berdasarkan ayat ini bahwa kerusakan terbesar itu ketika yang melakukannya yang punya kuasa yang besar. Entah itu kuasa politik, entah itu kuasa kapital, kuasa ekonomi. Kalau punya kuasa ekonomi, punya modal yang besar, bisa juga punya kans untuk merusak lingkungan, punya kuasa politik. Apatah lagi kalau terjadi perkawinan antara kuasa politik dan kuasa ekonomi. Dan perkawinan ini adalah perkawinan di belakang tembok. Perkawinan yang tidak dilegalkan berdasarkan hukum-hukum dan undang-undang yang ada. Maka kemudian terjadi apa? Terjadi persekongkolan di belakang atau di bawah meja, kalau bahasa kitanya di bawah meja. Sehingga kemudian
ya saling menguntungkan. Akhirnya kemudian terjadilah korupsi, terjadilah kerusakan lingkungan dan sebagainya. Maka dikatakan intawallaitum antufsidu fil ard. Sehingga apa yang terjadi wa tuqatti'u arhamakum. Bahkan kemudian bisa memutuskan tali-tali silaturahim. Ini adalah surat Muhammad. Jadi bisa terjadi kerusakan di muka bumi disebabkan oleh kuasa tadinya. Ya. Maka supaya kuasa itu tidak tidak tak terkontrol, tidak uncontrollable, maka kita harus memperbaiki batin kita. Contohnya apa? Contohnya Bani Israel ini. Ya, ini adalah punya kuasa sekarang, tapi uncontrollable, tidak ada yang bisa mengontrolnya. PBB juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada kekuatan-kekuatan besar di belakangnya. Jadi berdirinya Israel di Timur Tengah di atas tanah Palestina ini adalah contoh perkawinan ilegal antara pemilik kuasa dan pemilik modal. Sehingga kemudian bisa bertahan sampai sekarang, dan kita sampai sekarang bangsa Palestina terus menderita. Hari ini pada saat kita bercermin ini orang-orang di tepi barat lagi serang Jenin terus-menerus oleh Israel. Tidak pernah mereka dibuat tenang sampai mereka harus meninggalkan wilayahnya, baru kemudian diambil lagi tanahnya. Dan hebatnya lagi umat Islam tetap bercerai-berai sampai sekarang, walaupun dia melihat di depannya itu mereka diperlakukan sedemikian rupa. Umat Islam sibuk dengan kelompoknya masing-masing, bikin banyak kelompok-kelompok, sehingga satu kelompok dengan kelompok lain saling berseteru, sehingga kemudian menjadi lemah, dan menjadi tak berdaya, powerlessness. Wa qadaina ila bani Israila, wa qadaina, dan kami telah tetapkan, kata Al-Quran, artinya bahwa Allah sudah melihat di belakang sana, kan Tuhan melampaui waktu. Ila Bani Israel, bahwa Bani Israel itu nanti akan membuat kerusakan. Dan itu sudah disebutkan fil kitab, termasuk di dalam kitab perjanjian lama, fil kitabi. Apa yang terjadi? La tufsiduna, ini fasad. La tufsiduna fil ardi marratain. Kamu akan buat kerusakan di muka bumi 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan kamu pasti akan buat kesombongan yang sesombong-sombongnya. Jadi kita lihat. Jadi di sini jelas kerusakan di muka bumi beriringan dengan kesombongan, arogansi. Arogansi itu karena kekuasaan, kemudian kerusakan itu akibat kemampuan sains dan teknologi yang tidak dikontrol oleh aspek-aspek batinia dan spiritual. Nah, inilah jemaah sekalian terbahagia. Kita lihat misalnya kasusnya Madian. Allah berfirman, wa ila Madyana akhahum Syu'aiba. Jadi apa tujuannya Nabi datang? Ini juga merupakan tujuan kita berislam, tujuan kita beragama, tujuan kita berquran. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiban, dan kepada negeri Madian kami utus saudara mereka sendiri, itu Syu'aib, Nabi Syu'aib. Qala, Nabi Syu'aib berkata, ya qaumi, wahai kaumku, i'budullaha, sembahlah Allah. Jadi pertama sekali adalah kembalikan orang kepada fitrahnya. I'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah karena tidak ada ilah yang pantas disembah selain daripada Dia. Nah, kali ini menunjukkan bahwa Nabi datang pertama secara teologi, secara batinia adalah mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Apa fitrah kita? Tauhid, yaitu menyembah Allah yang tidak ada ilah gairu selain daripada Dia. Baru kemudian qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum. Baru kemudian menjelaskan bahwa saya datang membawa kitab suci. Nah, kita sebutkan telah datang kepada kalian maksudnya melalui Nabi Syu'aib. Bayinat, keterangan yang jelas dalam bentuk kitab suci yang menyatu dengan diri Nabi Syu'aib. Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Maka fa'auful kaila wal mizan. Ini dia. Fa'auful kaila wal mizan. Maka sempurnakanlah, penuhilah al-kaila wal mizan. Penuhilah kaila, takaran, wal mizan, dan timbangan. Karena ini menunjukkan bahwa terjadi kesalahan tata kelola ekonomi pada saat itu. Transaksi ekonomi pada saat itu telah dimanipulasi sedemikian rupa sehingga merugikan masyarakat, merugikan konsumen. Fa'auful kaila, maka oleh sebab itulah penuhilah timbangan, takaran. Ini kata-kata fa'auful kaila tidak bisa lagi kita artikan hanya sekedar literan dan juga timbangan. Tapi apa saja pencatatan, pertanggungjawaban harus fa'auful kaila wal mizan. Catatlah sesuatu sebagaimana adanya. Laporkanlah sesuatu sebagaimana adanya, seperti itulah. Kalau tidak, maka ada kesalahan atau ada penyalahgunaan angka-angka di sana. Ketika terjadi penyalahgunaan angka-angka yang disengaja, tentu adalah bentuk perusakan di muka bumi. Nanti kita lihat di belakang sini ada perusakan di muka bumi ini. Ya.
Fa'ful kaila wal mizan, maka penuhilah takaran dan timbangan. Wala tabakhasun nasa asya'ahum. Ini yang kedua tadi. Yang pertama kan tadi ibadah hanya kepada Allah, kembali kepada fitrah. Yang kedua adalah memperbaiki kembali transaksi ekonomi. Ini kan menunjukkan bahwa transaksi ekonomi itu harus dimasuki oleh para nabi, para ulama, para nabi, para orang Islam. Orang Islam tidak boleh hanya berhenti di masjid, kemudian urusan ekonomi diambil alih oleh orang lain. Bahkan mayoritas dikuasai oleh orang non-Islam misalnya. Ini kesalahan umat Islam sendiri. Karena umat Islam tidak mau masuk di situ, tidak mau masuk ke pasar, tidak mau menguasai market, akhirnya market pasar dikuasai oleh orang lain. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Umat Islam bisa berada dalam posisi yang berbahaya. Kenapa? Ketika pasar dikuasai orang lain, kan kita bisa diblokade, kita bisa dihentikan pasarnya. Ketika dihentikan pasarnya, kita mau apa? Dan itu yang terjadi di dunia sekarang. Pasar sekarang dikuasai oleh negara besar, sehingga begitu dia marah kepada negara seperti Iran, Korea Utara, kepada Kuba misalnya, atau ke Venezuela, diblokade. Iya, ini yang terjadi jemaah sekalian berbahagia. Jadi harusnya umat Islam tidak boleh jadi penonton. Umat Islam harus masuk ke dalam medan perang ekonomi namanya. Harus masuk dalam medan perang sains dan teknologi. Tidak boleh hanya puas dengan doa-doa saja, wirid-wirid saja, salat tahajud saja. Ini hanya akan membuat umat Islam lemah dan tidak berdaya menghadapi kasus seperti Palestina itu. Ini karena Al-Quran menjelaskan ini Al-Quran dan ini Nabi loh yang diutus ini. Ini Nabi Syuaib tidak tanggung-tanggung. Nabi Syuaib datang mengajarkan tentang pentingnya transaksi ekonomi, pentingnya pasar, pentingnya market. Fa'auful kaila wal mizan. Baru kemudian yang ketiga, wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan melanggar hak-hak asasi orang lain. Ini dia. Jangan mengurangi hak-hak orang lain. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Ya, la tabkhasun nasa asya'ahum. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita biasa menyaksikan misalnya ada apa namanya orang Islam menjual, terus kemudian satunya lagi ada peminta-minta, kan begitu. Kita sering melihat orang Islam ya orang Islam. Kita bicara kita saja orang Islam, walaupun ada juga tentu di luar lain orang lain. Tapi kita bicara tentang umat kita saja. Kita umat Islam berbelanja kepada penjual-penjual itu, katakanlah harga barangnya Rp3.000, kan begitu. Maka kemudian kita beli barangnya Rp3.000. Kita kasih uang 5.000. Apa yang terjadi? Kan kembali 2.000. Setelah dikembalikan 2.000, kita kasih kepada peminta-minta. Kira-kira apa yang terjadi Pak sekalian dengan pedagang itu? Orang akan berpendapat ya lebih baik jadi peminta-minta. Tidak ada modalnya dapat 2.000. Saya barangnya 3.000, itu untungnya cuma 500 perak paling banyak. Jadi saya bekerja keras, berbuat sesuatu tapi dapat cuma 500 perak, 500 rupiah. Sedangkan orang itu hanya minta-minta dapat Rp2.000. Dan ini sering kita saksikan di mana-mana. Nah ini kan sebetulnya kita telah mendemotivasi namanya orang yang berikhtiar. Inilah yang membuat umat Islam itu, mohon maaf, cenderung menjadi bangsa peminta-minta saja. Ya. Wala tabkhasun nas, jangan melanggar hak asasi manusia, hak-hak orang lain. Kalau dia bekerja, berikan hak kerjanya dia. Wala tabkhasun nas asya'ahum. Ya, kalau ini dilakukannya Mas Kaisar Bahagia, orang akan berlomba-lomba jadi pekerja keras. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan uangnya misalnya, memberikan infak atau sedekah di jalan, ya bagusnya kepada yang berbuat baik kepada Bapak Ibu. Di perumahannya ada tukang sapu-sapu misalnya, maka berikanlah kepada dia. Ada pengambil sampah, ya berikanlah kepada dia. Bapak Ibu memesan misalnya apa namanya Gojek online misalnya, ya tawarannya misalnya Rp22.000, ya karena uangnya 25.000 kasih aja semuanya seperti itu. Ini yang cocok jelaskan. Kenapa? Karena kita namanya memotivasi orang bekerja. Tetapi kalau orang tidak punya aktivitas, cuma nongkrong di pinggir jalan, menelantangkan tangannya, lalu kemudian kita kasih, ini akan mendemotivasi orang yang bekerja, dan ini yang menyebabkan banyak orang menjadikan peminta-minta sebagai profesi, karena pendapatannya banyak. Bayangkan satu orang kasih 2.000, ya. Satu hari dapat misalnya 100 orang saya seperti itu, karena di kota banyak orang, ya dapat Rp200.000 lah, luar biasa jemaah sekalian. Orang terdemotivasi untuk bekerja. Akhirnya kita lihat jemaah sekalian negara-negara seperti kita yang mayoritas Islam, mohon maaf itu apa namanya fighting spiritnya untuk ekonomi itu rendah. Sementara negara-negara seperti Cina misalnya, Korea Selatan, Jepang misalnya, yang tidak Islam itu tinggi sekali. Nah ini kan yang menyebabkan kita bergantung secara produk kepada mereka. Dan akhirnya kemudian kita lemah secara ke dalam.
Toh kalau kita maju, kita harus ngutang kepada mereka. Ya. Cobalah Bapak sekalian, lihatlah struktur utangnya negara-negara mayoritas Islam. Ya, kecuali mungkin negara yang diblokade seperti Iran. Tapi mayoritas negara-negara yang mayoritas Islam, lihat struktur utangnya. Kepada siapa mereka berutang? Ya kalau bukan kepada Amerika, kepada Cina, kepada Jepang, seperti kan harusnya kita malu Pak Bu sekalian. Negara yang setiap hari sholat 5 kali sehari semalam, negara yang setiap tahun puasa Ramadan, ada malam Lailatul Qadarnya, tapi hidup dari ngutang kepada orang-orang non-Islam. Luar biasa Mas sekalian. Maka ini ayat ini menjelaskan kepada kita, wala tabkhasun nasa asyiahum. Hormatilah manusia, berikanlah hak-haknya sesuai dengan usahanya. Wala tufsidu fil ard, baru kemudian yang keempat atau yang kelima, la tufsidu fil ard. Jangan bikin kerusakan di muka bumi ba'da islahnya. Jadi ini berkali-kali disampaikan, bukan sekali dua kali dalam Al-Qur'an. Ini baru kita ambil acak saja sudah 2 dalam Al-Qur'an ini, ya. Mana tadi ini? Ya. Kita lihat tadinya nih. Jangan membuat kerusakan ini. Ini tadi surat Al-Araf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya. Ini sama dengan ini tadi, ya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahnya, sama. Ini ada di dalam penggalan ayat yang berkaitan dengan Nabi Syuaib. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang lebih baik bagi kalian kalau kalian beriman. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian itulah yang lebih baik bagi kalian kalau kalian benar-benar mukminin, beriman, seperti itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum mu'minin. Itulah yang terbaik bagi kalian kalau kalian beriman, ya. Nah, Jemaah sekalian, kita kembali lagi di sini. Jadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ayat berikutnya, mari kita ilustrasi, lihat ini. Inilah tanda kalau kemudian kita membuat lingkungan kita menjadi rusak. Ya, ini tumbuh-tumbuhan menjadi kering, lalu kemudian nanti terbakar. Lihatlah, ini ada simbol pohon-pohonan gampang patah. Ini begitu ada orang melempar puntung rokok di sini, maka kemudian terbakarin semuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu melempar puntung rokok ke sini dan terbakar, Bapak Ibu termasuk menanggung dosanya. Kenapa? Karena terbakar semuanya ini. Jadi kalau dalam musim kemarau, dalam summer, maka kita jangan sembarang membuang puntung rokok. Kalau kita termasuk perokok, maka rokoknya kalau selesai dipakai, dihisap, sudah habis, ya jangan dibuang sembarangan. Caranya adalah dimatikan dulu, baru disimpan di tempat sampah. Begitu Pak Bu sekalian. Jadi merokok itu ya silakan aja kalau mau melakukan, yang penting jangan mengganggu orang lain dan jangan mengganggu lingkungan. Ya seperti itu kalau masih mau merokok. Jangan sampai seperti sering terjadi kita lihat di pinggir-pinggir jalan, di tol, di mana-mana. Begitu musim kering datang, summer datang, orang membuang puntung rokok, akhirnya rumputnya semuanya terbakar. Ini kan kita ikut menanggung dosa, Pak Ustaz. Jangan kita pikir dosa itu cuma tidak sholat. Dosa itu cuma sekedar mencuri. Enggak, kita membuang puntung rokok sembarangan, dan kemudian tempat itu terbakar, itu kita menanggung dosa di sana. Kenapa? Termasuk membuat kerusakan di muka bumi, dan melanggar ayat tadi. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan bikin kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ala, ketahuilah kata Allah, catatlah, innahum, sungguhnya mereka itu, humus sufaha, adalah orang-orang yang buat kerusakan di muka bumi. Mereka tadi mengatakan innahum humus, mereka mengatakan innahum tidak, kami tidak membuat kerusakan, kami adalah membuat kebaikan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu, ya begitu tadi, qalu innama nahnu muslihun. Mereka mengatakan innama nahnu muslihun. Tapi apa kata Allah? Ya kalau sudah membuat tambang tadinya, sudah mengeksploitasi tadi lingkungan, baru kemudian tidak memperbaiki kembali, seperti mana Allah ba'da islahnya memperbaikinya setelahnya, maka hakikatnya buat kerusakan, kata Allah. Allah, catatlah, camkanlah. Innahum, sungguhnya mereka itu humus sufaha, humul mufsidun. Mereka itu adalah orang yang buat kerusakan. Jadi catatlah, ingatlah bahwa sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang al-mufsidun. Walakin akan tetapi la yasyur, mereka tidak menyadarinya. Ingat, kapan menyadarinya? Nanti setelah kejadiannya. Karena yang namanya lingkungan hidup, Bapak Ibu sekalian, biasanya tidak langsung terjadi akibatnya. Efeknya tidak langsung dirasakan. Contohnya sekarang ada namanya pemanasan global. Dan kita tahu misalnya banyak pulau-pulau yang terancam tenggelam. Kenapa? Karena air laut kan naik. Ini sudah menjadi fakta.
Ini bisa diukur oleh para ilmuwan. Jadi memang banyak, terutama bagi mereka yang tinggal di tepi-tepi laut, itu pasti merasakan bahwa apa namanya kalau air pasang itu lebih tinggi daripada beberapa puluh tahun yang lalu ataukah beberapa puluh dekade yang lalu. Jadi itu berasa bagi mereka yang tinggal di pinggir-pinggir pantai. Bagi mereka yang sudah 80 tahun tinggal di pulau itu, kalau umurnya 80 tahun, dia pasti merasakan bahwa dulu batas tepi pantainya itu masih jauh ke dalam laut. Sekarang sudah semakin sempit pulaunya. Kenapa? Karena permukaan laut itu naik. Kenapa permukaan laut naik? Ya akibat ulah kita manusia, karena penghijauan semakin berkurang, akhirnya kemudian terjadi pemanasan global, efek rumah kaca, yang menyebabkan kemudian es-es yang membatu, yang menggunung di utara sana, kemudian runtuh sedikit demi sedikit, mencair sedikit demi sedikit. Nah, cairnya bekuan-bekuan es itu kan menyebabkan permukaan air laut naik tentunya, karena yang tadinya es itu menggunung sekarang dia mencair kan berarti bertambah jumlah air di lautan, sementara kan tempatnya harusnya sama. Nah, akhirnya kemudian yang terjadi adalah permukaan air laut naik. Nah, inilah dikatakan belum disadarinya, walakin la yashurun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Bapak sekalian, bagi instansi-instansi yang bekerja dalam bidang itu pasti tahu persis bahwa di Indonesia saja misalnya atau di Asia Tenggara itu sudah berapa pulau-pulau kecil itu yang akan hilang karena air laut semakin naik permukaannya dan menggenangi beberapa pulau yang tadinya masih kelihatan bagian permukaannya. Jadi Allah mengatakan, "Ala, catatlah, ingatlah, sesungguhnya mereka itu adalah orang yang buat kerusakan, walakin akan tetapi la yashurun, cuma mereka tidak menyadarinya. Walakin la yashurun, cuma mereka tidak menyadarinya." Apabila kita katakan bahwa belajar, perbaikilah kualitas pikiran, hati, jiwa kalian dengan mempelajari ilmu yang mencakup segala-galanya. Adakah ilmu yang mencakup segala-galanya? Kalau kita masuk belajar ilmu ekonomi, kan tentu di dalam sana tidak ada ilmu kosmologi. Kalau kita masuk dalam ilmu teknik, berbicara tentang misalnya teknik angkasa luar misalnya, astrofisika katakanlah begitu, maka kemudian kita di sana tidak belajar tentang ekonomi, tentang pasar. Kalau kita misalnya belajar tentang antropologi, ya tentu kita di sana tidak belajar tentang survei kekuatan politik, karena itu adalah statistik. Nah, jadi artinya tidak ada ilmu yang pelajari semuanya kecuali satu, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka kitab suci Al-Quran kalau kita pahami dengan baik, kalau kita pelajari dengan baik, itu menyeluruh. Lihatlah tadi itu. Nabi Syuaib kita temukan membicarakan tentang perdagangan, transaksi, tentang hak asasi manusia. Jauh sebelum PBB, itu kan tadi Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu jauh sebelum Nabi Isa. Ya, karena Nabi Syuaib itu diperkirakan sezaman dengan Nabi Musa. Nah, itu sudah berbicara tentang hak asasi manusia. Sementara manusia lewat PBB baru berbicara tentang deklarasi universal tentang hak asasi manusia itu 45. Ketika dideklarasikan apa yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights itu tahun 45-an. Jadi jauh sekali kan? Ya, jadi Al-Qur'an sudah berbicara tentang hak asasi manusia tadi melalui tadi Nabi Syuaib, wala tufsidu wala tukhsirun nasa asya, jangan merugikan manusia sesedikit apapun juga. Ya. Wa idza qila lahum aminu, apabila dikatakan kepada berimanlah, kama amanan nas, sebagaimana orang-orang lain telah beriman. Jadi beriman ini artinya cobalah berhubungan dengan jiwa kalian. Jadi kalau kita disuruh beriman, disuruh berhubungan dengan jiwa kita sendiri. Karena berhubungan dengan jiwa kita, berhubungan dengan Tuhan kita. Karena kita bisa mengenal Allah dengan mengenal jiwa kita. Man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Jadi beriman artinya apa? Berhubungan dengan diri kita. Kenapa banyak manusia yang labil, yang tidak stabil secara emosional? Sudah mengenyam pendidikan di mana-mana, tetapi kemudian masih terkadang bertindak irasional. Yaitu karena mereka sebetulnya masalahnya cuma satu. Bukan kurang baca buku, bukan kurang belajar di perguruan tinggi, tapi kurang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Kurang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Ya. Harusnya kita ini selain berkomunikasi dengan alam, dengan dunia luar, dengan pekerjaan kita, kita juga menyiapkan waktu berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Itulah sebabnya Islam itu diwajibkan sholat 5 kali sehari semalam.
Karena sholat itu sebetulnya adalah kendaraan, wahana, fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Jadi kalau kita sholat itu kita sampai kepada diri kita. Dan dengan sampai kepada diri kita, sampai kepada Allah. Kita usul kepada diri kita, dan dengan usul kepada diri kita, kita usul kepada Allah. Usul itu artinya tiba. Ya. Kita lihat di sekitar kita banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang seharusnya berpendidikan, orang tinggi pangkatnya. Tetapi kenapa kemudian tiba-tiba melakukan banyak hal? Ya tentu saja karena dia tidak selesai dengan dirinya sendiri. Kenapa tidak selesai dengan dirinya sendiri? Karena tidak pernah berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Tidak pernah berkomunikasi dengan nuraninya, dengan fitrahnya. Maka Allah mengatakan, ciri-ciri tadi orang-orang yang mendua ataukah yang tidak ada kata munafik, Pak Bu sekalian. Tetapi di ayat sebelumnya dikatakan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir, dan Allah mengatakan wa ma hum bimumin. Itu kan menunjukkan ada split personality, ada keterpecahan pribadi di sana. Satu pihak mengaku beriman, karena kan tidak mungkin keluar dari mulut kalau tidak ada dalam pikiran, nggak mungkin. Ya, mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat itu pasti ada di pikiran. Tapi pada saat yang sama Tuhan mengatakan wa ma hum bimumin. Nah penilaian ini juga kepada pikiran mereka, kepada jiwa mereka, kan menunjukkan bahwa dalam jiwa mereka ada dualitas, ada split. Ya, personalitasnya ataukah kepribadiannya terpecah. Ya. Jadi satu orang dua wajah di sana. Wajah yang pertama mengaku beriman kepada Allah, wajah yang kedua dan hakikatnya ini adalah tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Hanya karena ingin menipu orang lain. Ya. Dan jemaah sekalian, membuktikan ayat ini sekarang banyak. Di sekitar kita banyak penipuan-penipuan berkedok apalah investasi, memberikan pekerjaan kepada orang, lalu kemudian merugikan orang sampai ratusan juta rupiah, bahkan miliaran. Banyak sekali. Dan tidak sedikit diantaranya juga menggunakan bahasa-bahasa keagamaan. Jadi wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka aminu, berimanlah, kama amanan nasu, sebagaimana manusia atau orang lain juga telah beriman. Ini menunjukkan iman ini bukan untuk ras tertentu. Iman itu bukan hanya untuk orang Arab saja, bukan untuk orang Quraisy saja, bukan untuk orang Timur Tengah saja, bukan untuk orang Melayu saja, bukan orang Tionghoa saja, tapi seluruh manusia. Jadi beriman itu kama amanan nas. Qalu, mereka berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Coba. Bagi mereka yang namanya orang beriman itu sufaha. Jadi kalau kita lihat di sini Pak sekalian, bagi mereka ini sufaha. Nah, bagi mereka beriman itu sama dengan sufaha ini. Dia katakan, anu'minu, apakah kami pantas beriman sebagaimana amanah sufaha, berimannya orang bodoh itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Setiap saat terjadi. Artinya tidak tertutup kemungkinan kita memang orang Islam juga yang mensuplai data, mensuplai informasi tentang as-sufaha kita, jemaah sekalian. Seperti tadi, kita hanya menghabiskan waktu di sajadah-sajadah saja untuk berdoa, seakan-akan semua selesai diselesaikan dengan doa saja. Kita tidak terlibat seperti yang diajarkan tadi Nabi Syuaib. Lihatlah pada zaman Nabi Muhammad kita itu merubah keadaan. Bayangkan, Nabi Muhammad kita merubah keadaan. Mekah yang tadinya tertutup, closed society, menjadi open society. Itulah sebabnya ketika Nabi pindah ke Yastrib, diberi nama Madinatul Munawwarah. Apa arti Munawwarah? Terbuka, open kepada seluruh manusia. Itu namanya Munawwarah, memancarkan cahaya kepada seluruh manusia. Makanya disebut An-Nas di sini. Ya. Jadi harusnya beriman itu tidak boleh diikuti dengan kebodohan. Tetapi kalau kita sendiri yang mensuplai, mohon maaf, irasionalitas, kebodohan kepada orang luar, ya memang pantas kalau mereka mengatakan, itu lihatlah orang-orang yang rajin beragama. Itu cenderung sumbu pendek, mohon maaf. Ada yang kayak begitu. Sumbu pendek, gampang tersinggung, kemudian mohon maaf, menggantungkan nasibnya kepada orang lain. Seperti itu. Seperti tadi struktur utang negara-negaranya kebanyakan utangnya dari negara yang tidak beragama atau kan negara non-Islam. Ya. Ini harus kita rubah Bapak Ibu sekalian. Kita umat Islam harus tunjukkan bahwa umat Islam itu adalah pekerja keras. Umat Islam itu adalah pembuat perubahan yang positif di muka bumi ini. Sebagaimana Nabi Muhammad kita telah contohkan. Bagaimana Nabi telah merubah masyarakat yang tadinya jahiliyah menjadi masyarakat yang benar-benar tersivilisasikan, beradabkan, bikin peraturan, pertama kali Nabi lah yang membuat negara yang dibangun di atas konstitusi yang tertulis.
Berdasarkan sejarah, belum pernah ada sebelumnya ada negara dibuat dengan konstitusi tertulis seperti yang terjadi pada Madinah dengan konstitusi Madinah, namanya Sahifah Madinah ataukah Piagam Madinah. Belum ada seperti itu sebelumnya. Ya. Jadi sudah dibuat, Nabi gagaskan sedemikian rupa supaya benar-benar Nabi itu membuat namanya open society, bukan closed society. Apa itu closed society? Masyarakat eksklusif, berkutat di situ-situ aja, sesamanya saja, semazhab saja, seagama saja. Ya, seakan-akan berinteraksi dengan dunia luar itu sesuatu yang haram, yang tidak boleh. Harusnya kan masyarakat Islam ini adalah masyarakat yang datang memberikan respon, jawaban, tanggapan terhadap masyarakat jahiliyah yang tertutup. Baik tertutup secara masyarakat ataupun tertutup secara konsep teologi. Ya. Jadi Islam harusnya datang melampaui itu, Pak Bu sekalian. Makanya kalau ini diabadikan dalam Al-Quran, artinya memang ada gejala bahwa di beberapa zaman dan di beberapa tempat orang Islam itu mensuplai data, mensuplai informasi bahwa kalau dia beragama Islam cenderung, mohon maaf, agak irasional, cari jalan pintas, ya, cari shortcut, ya, seakan-akan misalnya menjual tanah cepat selesai hanya dengan baca-baca doa saja, seperti itu. Menyelesaikan penyakit hanya dengan minum air putih saja, seakan-akan seperti itu. Ingat Mas Kesore, saya tidak mengatakan itu salah, kita tidak mengatakan itu salah, tapi tidak tepat kalau berhenti di situ saja. Karena kita hidup dalam hukum sebab akibat. Kita hidup dalam alam material. Kita hidup di dalam natur, namanya nature. Ya. Di mana yang mengatur nature ini, kehidupan ini adalah hukum sebab akibat. Jadi kita harus ikut terlibat dalam mempengaruhi, dalam bekerja pada hukum sebab akibat. Wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufah. Ala, apa kata Allah? Catatlah, ingatkanlah. Innahum, sesungguhnya mereka itu humus sufaha. Mereka lah yang sufaha. Jadi berdasarkan itu mereka sufaha. Dan ini harus kita tunjukkan, Pak sekalian. Kita orang Islam harus tunjukkan. Kita tunjukkan falasi berpikir mereka. Kita tunjukkan kengadatan berpikir mereka. Kita harus tunjukkan di mana problem cara berpikir mereka yang menyebabkan terjadi problem sosial. Jadi harusnya Islam menunjukkan itu. Ala, ketahuilah, camkanlah, catatlah. Sungguhnya mereka itulah as-sufaha. Jadi sesungguhnya bahwa merunning kehidupan ini tanpa melibatkan aspek-aspek spiritual, aspek-aspek religi, aspek-aspek rohani dan batinia, justru itu adalah sebuah kebodohan. Kenapa? Karena kelihatannya maju, tetapi manusianya menjadi rusak. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kalau baca berita-berita terakhir ini, searching aja di Google kalau belum dapat beritanya. Ini berita baru saya baca 2-3 hari yang lalu, atau 4 hari yang lalu. Ya, hari Senin, dan sekarang Rabu, ya hari Senin saya baca pagi-pagi, atau ke malam, Minggu malam. Ya. Bahwa ada kecenderungan sekarang di Jepang itu, orang-orang yang orang-orang yang berusia lanjut itu cenderung untuk melakukan kriminalitas supaya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Coba searching, ya, dalam 10 tahun terakhir ini meningkat 2 kali lipat orang-orang yang manula di antara 65 ke atas. Ya. Sebelum kita bicara ini, kita sampaikan bahwa negara yang punya usia harapan hidup paling tinggi itu nggak ada orang negara Islam. Ya. Padahal negara Islam itu kan konon paling banyak berdoa dan sholat, beribadah. Tapi yang punya usia harapan hidup paling panjang itu bukan negara Muslim. Yang pertama adalah Monaco. Kedua adalah Macau. Ini negara-negara judi semuanya nih. Yang ketiga adalah Hong Kong. Yang keempat adalah Jepang. Jadi Jepang termasuk urutan keempat dalam usia harapan hidup. Indonesia dan yang lain masih jauh di bawah. Ya. Yang namanya punya usia harapan hidup tinggi, artinya orang-orang yang punya usia lanjut. Ya. Orang punya usia lanjut itu rata-rata mereka banyak. Di Jepang itu banyak orang berusia sampai 80 tahun, 90 tahun. Ya. Nah, kita teruskan tadi. Jadi kalau kita baca berita, di Jepang itu belakangan ini meningkat orang-orang berusia lanjut itu melakukan kriminalitas dan cenderung disengaja. Kenapa? Karena pertama, kalau dia hidup manula, lanjut, itu kan anak-anaknya sudah tidak bersama mereka. Anak-anaknya sudah ada yang ke berbagai negara, menjalankan tugas-tugas bisnisnya atau tugas-tugas negaranya. Sehingga kemudian ini bapak ibu yang tadinya bersama anak-anaknya tinggal
berdua atau sendiri di apartemen. Kalau pasangannya sudah meninggal juga tinggal sendiri di apartemen. Ya, tinggal sendiri di sana, kesepian. Kemudian uang pensiunannya sudah tidak cukup. Karena tingkat inflasi dan kenaikan harga barang lebih tinggi daripada tingkat kenaikan pendapatan mereka sebagai pensiunan. Akhirnya tidak cukup. Akhirnya apa yang terjadi kata mereka? Saya lebih enak di penjara. Satu, kalau saya di penjara, semua kehidupan saya ditanggung. Kesehatan saya dijamin, di sana ada dokternya. Semuanya ada. Yang kedua, saya tidak kesepian, karena di sana banyak teman. Satu kamar bisa 2-3 orang, bisa tempat berbicara. Ya. Ini terjadi Pak Bus Kaiser Bahagia. Ini gejala apa nih kalau bukan sebetulnya seperti ini? Ya. Ala camkanlah, sesungguhnya mereka itulah as-sufaha. Ya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ya. Kalau kita mengeluarkan uang 250.000 US dollar atau 3,7 miliar kalau di Indonesia hanya untuk melihat bangkai bangkai kapal yang sudah tenggelam 100 tahun yang lalu, menurut kita apa bukan termasuk ini Pak Bos kalian? Ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak mengetahui. Ya. Walakin la ya'lamun, cuma mereka tidak menyadarinya. Ya. Umat Islam harus menunjukkan ini Pak Bos kalian. Orang beriman itu adalah justru tidak sufaha, dia bersifat rasional. Umat Islam itu yang paling terbuka sistem sosialnya. Umat Islam itu yang paling rasional sistem sosialnya. Umat Islam itulah yang paling bersih transaksi ekonominya. Harusnya ditunjukkan seperti itu. Ya. Jadi umat Islam harus tunjukkan kepada manusia bahwa umat Islam itu adalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Itu menggunakan kata-kata An-Nas juga. Surat Ali Imran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini umat Islam adalah sejatinya adalah umat yang terbaik untuk menjadi teladan bagi seluruh manusia. Tu'mina billah, menegakkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Baru kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi. Nah, banyak di antara mereka yang menganggap beriman itu hanya permainan saja. Jadi kita ambil ilustrasinya kayak gini, mainan. Wa idza laqul ladzina amanu, apabila dikatakan kepada mereka mereka berjumpa dengan orang beriman, wa idza laqul ladzina amanu, apabila laku mereka berjumpa alladzina amanu, orang beriman, qalu, mereka mengaku amanah, beriman. Jadi seperti itulah orang Islam dipermainkan. Wa idza khalau, apabila mereka kembali ila syayatinihim, kepada teman-teman mereka yang sama-sama membuat kerusakan di muka bumi, syaitan, qalu, mereka berkata, inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Sesungguhnya kami tetap bersama kalian. Siapa kalian? Asyaitan. Jadi kumnya di sini adalah ini asyaitan. Jadi ketika mereka berjumpa dengan teman-teman mereka berkata, kami tetap bersama dengan kalian. Jadi Bapak Ibu yang saya berbahagia, ini menunjukkan kepada kita bahwa ada manusia yang gampang menyusup, masuk, mengintrusi komunitas dan umat Islam, kemudian tiba-tiba muncul, diangkat sebagai pemimpin, padahal sebetulnya hatinya bersama dengan asyayatin ini. Ya. Apa yang mereka lakukan? Dia katakan, innama nahnu mustaziun. Kami hanyalah memperolok-olokkan saja mereka. Innama nahnu mustaziun. Jadi umat Islam hanya diperolok-olokkan saja. Innama nahnu mustaziun. Mari kita lihat dulu surat Al-Baqarah, kaitannya tadi dengan ayat 13. Ya. Ini tadi sufaha, kita lihat di sini. Ya. Saya kulus sufaha itu berkata. Jadi orang-orang sufaha, orang-orang bodoh itu berkata. Sufaha minan nas. Jadi kita ingin menjelaskan dulu sufaha minan nas, baru kita lihat kenapa ada muncul memperolok-olokkan. Jadi kalau kita berkualifikasi sufaha, kita bisa menjadi barang melok-olokan. Tapi kalau kita lepas daripada kualifikasi sufaha, tentu mereka tidak mungkin melakukan itu. Jadi saya kulus sufaha minan nas, mereka para orang bodoh itu berkata dari kalangan manusia, ma wallahum an qiblatihim, tidaklah mereka Nabi Muhammad itu berpaling daripada kiblat mereka. Ini ayat ini menjelaskan tentang perpindahan kiblat ya. Nabi waktu pertama kali sampai di Madinah itu kiblatnya kan ke Baitul Maqdis, ya, Masjid Al-Aqsa.
Tetapi setelah beberapa saat, kurang lebih 17 bulan, lalu kemudian Nabi setelah muncul ayat sebelumnya, kemudian Nabi memindahkan kiblatnya kepada Baitullah di Mekah. Nah, perpindahan ini oleh orang-orang yang sufaha tadi dianggap bahwa perpindahan Nabi itu menunjukkan tidak konsisten. Nabi tidak konsisten. Kiblatnya kok tadinya ke Baitul Maqdis, sekarang ke Mekah, ke Ka'bah. Ya. Maka saya kulus sufaha minan nas. Jadi justru ini disebut dengan sufaha minan nas. Kenapa kira-kira? Karena tidak memahami intisari masalah, tidak menyadari substansi masalah. Ya. Jadi Nabi berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah di Mekah itu tidak ada hubungannya dengan masalahnya sebetulnya dengan kiblat sana kiblat sini, tapi kaitannya dengan persatuan. Apa sebabnya? Karena Allah itu sebetulnya tidak membutuhkan kiblat. Allah itu kan hakikatnya di mana-mana. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sehingga kalau kita menghadap ke kiblat ke Ka'bah bukan berarti Tuhan ada di sana. Ya, itu hanya persatuan, nanti kita lihat. Ya. Jadi berkatalah sufa minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul. Jadi mereka menganggap bahwa itu adalah perbuatan Nabi yang tidak konsisten. Maka apa kata ayat ini? Qul, katakanlah Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Nah, ini kan jawabannya yang rasional. Bahwa sebetulnya masalah kiblat itu Allah tidak ada masalah. Ke timur, ke utara, ke selatan sama saja. Kenapa? Lillahil masyriq wal maghrib. Milik Allah lah timur dan barat. Jadi milik Allah lah timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya menuju jalan yang lurus. Lalu apa gunanya pindah seperti itu? Hanya untuk menguji sebetulnya. Ya, ini supaya kita menjadi umat yang satu, umat yang tengah. Di atas itu dikatakan supaya kita ini tetap konsisten dengan kepemimpinan. Jadi harus ada kepemimpinan, harus ada imamnya, yaitu Nabi Muhammad pada saat itu. Ketika imam mengatakan menghadap ke sini, kita menghadap ke sana. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah simbol persatuan. Dan persatuan itulah yang menjadi mutlak, baru kemudian kita bisa menjadi umatan yang terbaik, atau di sini disebut dengan ummatan wasata. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Karena dengan cara seperti itu, yaitu bahwa kita butuh zahir tanpa terlepas daripada hakikat batin, yang menyebabkan kita bisa menjadi umat wasata, umat pertengahan, umat yang adil, umat wasata. Supaya bisa menjadi litakunu syuhada 'alan nas. Bisa menjadi syuhada 'alan nas. Jadi umat Islam itu adalah syuhada 'alan nas. Ini mirip dengan surat Al-Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalau di sini syuhada 'alan nas. Karena hanya dengan menjadi syuhada 'alan nas, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, baru rasul juga akan menjadi saksi atas kita. Apa artinya syuhada 'alan nas? Kita tunjukkan, kita menjadi bukti. Kita menjadi burhan, argumen bagi manusia bahwa inilah kebenaran yang sempurna. Dengan menjadikan diri kita sebagai bukti, burhan, argumen yang sempurna tentang kebenaran, baru kemudian Rasul juga akan menjadi saksi atas kita. Wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kita jangan panjangkan, waktunya sangat terbatas. Ya. Ini adalah supaya juga. Ini ketika Nabi Musa memilih anggota umatnya lah, Bani Israel. Sekitar 70 orang ini, sab'ina rajulan. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan, dan Musa memilih kaumnya 70 orang. Limiqatina, untuk berjumpa dengan kami. Ya. Jadi untuk berjumpa dengan kami di waktu yang telah ditentukan. Falamma akhadathumur rajfatu, mereka ingin berjumpa apa? Mereka ingin melihat Allah. Kan mereka ini tidak percaya kepada Musa. Dia katakan, wahai Musa, lan nu'mina hatta narallaha jahratan. Kami sekali-sekali tidak akan beriman sampai kami melihat Allah dengan jelas. Nah, gitu. Melihat dengan mata kepala. Akhirnya kemudian apa yang terjadi? Ketika 70 orang ini sampai di Gunung Turzina, lalu kemudian falamma akhadathumur rajfah, tiba-tiba gempa bumi terjadi dan menimpa mereka. Qala, maka berkatalah Nabi Musa, Rabbi, wahai Tuhanku, lau syi'tah, seandainya engkau mau Tuhan, ahlaktahum, kamu akan membinasakan mereka. Ahlaktahum, engkau bisa membinasakan mereka. Min qabl, sebelumnya, wa iyaya, dan kepada aku.
Tetapi apa kata Nabi Musa? Wahai Tuhan, atuhlikuna, apakah engkau membinasakan kami? Maksudnya kami di sini Nabi Musa dan yang beriman bersamanya. Bima fa'ala sufaha'u minna, akibat perbuatan sufahat di antara kami. Nah, siapa yang sudah dengan sufahat di sini? Yang falasi berpikirnya. Karena mereka percaya kalau namanya Allah itu adalah maha sempurna, melampaui alam dunia yang serba tidak tetap ini, beyond daripada alam materi, tapi pada saat yang sama dia ingin melihatnya dengan mata kepala. Kan bodoh namanya. Ya, kalau dia melampaui beyond alam materi, berarti tidak terikat ruang waktu. Ketika tidak terikat ruang waktu, ya tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Tapi mereka mengatakan la nu'mina hatta narallah jahratan. Kami tidak akan pernah beriman wahai Musa sampai kami bisa melihat Tuhan dengan jelas. Ya. Maka dikatakan as-sufaha. Jadi kita lihat jemaah sekalian. Jadi definisi sufaha itu adalah irasional. Tidak substantif cara berpikirnya. Atau likuna bima fa'ala sufaha minna. Apakah engkau Tuhan akan membinasakan kami juga hanya karena perbuatan orang-orang bodoh itu? Muncul kata sufaha. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian itu kita pindah lagi ke sini ya. Maka dekat bil haq lamma ja'ahum. Tetapi mereka justru mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi-nabi. Lamma ja'ahum, ketika datang kepada mereka. Sehingga apa yang terjadi? Fasaufa ya'tihim, maka niscaya akan datang kepada mereka amba'u, berita-berita, makanu ataukah informasi, bukti makanu tentang apa yang dulu di dunia bihi yastaziun, mereka perolok-olokan. Kenapa? Mereka kan tadi perolokkan orang beriman tadi di sini. Kita lihat ya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kenapa? Karena mereka menganggap orang beriman itu sufahat tadi. Ya. Anu minu kama amanas sufahat tadi. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, kalau mereka berkata inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Kami akan selalu bersama kalian karena sungguhnya kami adalah mustaziun, orang yang hanya memperolokkan. Jadi mereka memperolokkan orang beriman. Padahal aslinya orang beriman itu adalah orang yang mengetahui segala sesuatu. Orang Islam, ulangi lagi, orang beriman mengetahui segala sesuatu. Yang zahir dan yang batin. Yang spiritual dan yang rasional. Ya. Yang ekonomi dan yang batinia. Yang alamiah ataupun yang ukhrawiyah. Semuanya diketahui oleh orang beriman. Jadi orang beriman karenanya tadi bisa menjadi syuhada ala nas. Saksi atas seluruh manusia. Jadi harusnya ketika membaca ini orang Islam itu meningkatkan kapabilitas dan kemampuan dirinya. Di tempat lain Allah mengatakan wala tahinu wala tazanu wa antumul alauna in kuntum mu'minin. Kamu jangan bersedih. Kamu jangan merasa hina. Jangan merasa inferior. Kenapa? Antumul alauna, kamu yang paling tinggi. Kalau kamu benar-benar beriman. Kalau benar-benar beriman. Ya. Akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Allah biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Mereka menghadapi dunia seperti papan catur seperti ini. Dan mereka kelihatannya bersenang-senang. Padahal mereka adalah orang-orang yang dibiarkan. Allahu yastazi'u bihim wa yamudhum fi tughyanim ya'mahun. Allah lah yang memperolokkan mereka wa yamudduhum, dan membiarkan mereka fi tughyanihim, dalam tughyan. Ingat kata-kata tughyan dari kata togok. Kita sudah membahas dulu di surat-surat pendek. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya, kan begitu. Fa amma man tagha wa atharal hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbi, itu surat An-Nazi'at. Ya, ini tughyanihim. Allah mengatakan kepada Musa, wa Musa izafila fir'aun na tagha, ini dia. Tagha, ya. Dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusyd minal ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, itu semuanya sama. Nah, jadi jemaah sekalian, Allah yastazi'u bihim wa yamudhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah yang akan memperolokkan mereka dan membiarkan mereka tughyanihim, di dalam keangkuhan mereka, ya'mahun, terombang-ambing. Yaitu mereka secara zahir kelihatannya maju, teknologinya advance, sainsnya itu canggih, sophisticated, tetapi apa yang terjadi pada jiwanya? Terombang-ambing. Tidak merasa senang sudah dapat banyak, tidak merasa senang, akhirnya berpikir untuk pergi kepada hal-hal yang ekstrim seperti hanya untuk memperingati ulang tahunnya dengan pergi melihat bangkai kapal misalnya. Ya tentu kematian tidak bisa dihindari, tetapi artinya manusia pasti mati, tetapi
Bagaimana caranya agar waktu kita, hidup kita benar-benar persembahkan yang terbaik untuk kemanusiaan, yaitu untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan makrifat kepadanya, dengan makrifat kepada diri kita, dan makrifat kepada Allah dan diri kita adalah melalui kitab suci Al-Quran, karena Al-Quran adalah merupakan hudan linnas, hudan lil muttaqin. Mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu sekalian tertuntun agar kita tidak masuk dalam kategori Allahu yastazi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau benar itu dari Allah, kalau ada kekurangan dan kehilafannya itu adalah kekurangan dan kehilafan pribadi Al-Fakir sendiri. Mohon dimaafkan, jangan disimpan dalam hati, ambillah yang benar dari Al-Quran, karena Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mau bertanya dipersilahkan. Nanti Pak sekalian di ujung acara kita doakan saudara kandung daripada jemaah kita yang biasa ikut di sini namanya Ibu Widya. Ya. Hari ini telah berpulang ke rahmatullah, yaitu salah satu keluarga beliau, yaitu almarhum Bapak Haji Sutrisno Argo bin Joyo Wirjo. Ya, tadi sudah dimakamkan jam 11 siang. Ya. Jadi kita doakan beliau, semoga Allah SWT menerima di sisinya, lalu kemudian mengampuni dosa-dosanya, lalu kemudian melapangkan kuburannya dan menggabungkannya ke dalam golongan orang-orang yang suci, yang soleh. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Waalaikumsalam. Silakan, Pak. Alhamdulillah. Hakikat sampai bila-bila pun, daripada alam azali sampai kiamat dan seterusnya. Ayat 15, Allah yastahzi'u, bahawa Allah langsung tak terjentik dengan apa pun perangai kita. Walaupun kita berangan-angan kerana kita menipu Allah, kita gini, gitu dan sebagainya. Tapi sebenarnya perancangan Allah yang walaupun iblis janji akan menyesatkan kita, melalai dan sebagainya, satu persatu insan kamil Allah muncul. Walaupun kita masih berdegil dalam urusan kemunculan setiap mereka. Beri pencerahan, teguran, dan panduan. Barakallah. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, selama orang Islam itu tetap konsisten dengan kebenaran kitab suci Al-Quran, kita tahu bahwa Imam Zaman, Imam Mahdi itu adalah merupakan pasangan Al-Quran. Ya, Assalamualaikum ya syarik Al-Quran itu salah satu salam pasangan Al-Quran. Dan kita tahu seluruh Nabi, Rasul, dan orang suci, insan kamil yang dipilih dan ditunjuk oleh Allah untuk kita itu pasti merupakan pasangan kitab suci sesuai dengan zamannya masing-masing. Nabi Harun adalah pasangan kitab Taurat, sebagaimana Nabi Musa. Semua nabi-nabi merupakan pasangan kitab suci. Artinya apa? Kitab suci itu kan aslinya bukan berbentuk buku dari Tuhan, dari Allah, tapi berbentuk wahyu yang tersimpan di dalam jiwanya para nabi. Nah, sekarang yang meneruskan wahyu yang diterima nabi, katakanlah Taurat yang diterima oleh Nabi Musa, siapa meneruskannya? Tentu orang yang punya kapabilitas seperti Nabi Musa, karena artinya Taurat itu juga harus Allah simpan pada jiwa Nabi Harun. Maka Nabi Musa mengatakan, Harunlah yang menjadi khalifahku sepeninggalku nanti kalau saya pergi ke Gunung Tursina. Jadi itu adalah jelas. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, kita harus selalu konsisten pada Al-Quran. Kalau kita ingin memang bersama dengan orang suci, para nabi, para rasul, orang soleh, insan kamil, maka kita harus bersama dengan Al-Quran, karena mereka adalah pasangan Al-Quran. Mereka kan secara fisik nggak bisa kita jumpai lagi, secara fisik ya. Tapi Al-Quran secara fisik bisa kita lihat, bisa kita baca. Maka kita membaca mereka melalui Al-Quran. Kita belajar dari mereka melalui Al-Quran. Nah, kalau kemudian kita tidak seperti itu, bisa saja pengakuan kita seperti tadi, mengaku beriman kepada Allah dan pada hari akhir, tapi Allah katakan tidak beriman. Nah, kalau kita seperti ini, nanti kita lah yang dijadikan sebagai barang olok-olokan. Tapi kalau kita memang beriman dalam pengertian yang sebenarnya, seperti yang ditunjukkan Nabi pada zamannya, yang terjadi nanti sebaliknya. Mereka lah yang menjadi barang olok-olokan. Ya. Seperti dikatakan dalam ayat ini. Allahu yastazi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim.
Allah yang prologkan mereka. Makanya kita penanti datangnya pemimpin terakhir, Imam Zaman, Imam Mahdi, atau dalam versi Nabi Kristiani adalah juga Nabi Isa. Maka kita harus tunjukkan kapabilitas untuk itu. Tidak bisa hanya sekedar menunggu, karena kita datang, karena dia datang bukan untuk menolong kita sebetulnya. Dia datang karena kita menyiapkan diri untuk ditolong oleh mereka. Jadi harus kita sebetulnya berlaku ayat intan surullah yang surukum. Sebagaimana Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, kan begitu kata-kata Nabi Isa. Nabi loh ini. Nabi pun mengatakan siapa yang menolong aku, kan begitu. Jadi kita harus menolong dia. Man ansari ilallah. Kalau misalnya kita ditolong Nabi Isa pada saat itu, harusnya Nabi Isa nggak perlu pergi. Karena umatnya lagi berbahaya di depan penguasa Romawi pada saat itu. Seandainya Imam Mahdi juga menolong kita, harusnya nggak pergi, nggak diangkat. Kenapa? Ya kan umat pada saat itu sangat membutuhkan mereka, sangat membutuhkan beliau. Ya, nah sebabnya kenapa diangkat? Ya karena umat tidak siap menolongnya. Justru yang terjadi mengkhianatinya. Ya, Nabi Isa juga begitu, dikhianati oleh Bani Israel sendiri, umatnya sendiri, kaumnya sendiri. Nah, karena tidak siap mereka membantu kedatangan Nabi Isa, akhirnya kemudian diangkat. Makanya sebelum Nabi Isa diangkat, dia katakan, man ansari Allah. Siapakah yang siap menolong aku untuk sama-sama datang kepada Allah? Nah, tentu ini bukan terjadi pada Nabi Isa saja, tapi pada orang-orang suci lainnya. Jadi kita yang harus menolong mereka. Caranya bagaimana? Marilah kita tunjukkan bahwa orang beriman itu adalah orang yang memang punya kapabilitas, punya kemampuan, ya, punya fighting spirit yang kuat, punya semangat belajar yang tinggi, ya, punya keinginan untuk mengetahui banyak, ya, bukan hanya berpangku tangan, bukan hanya sekedar kerjanya berselimutkan dengan sarung saja sambil menunggu kedatangan Imam Zaman. Ini nggak mungkin. Ya. Kalau untuk itu ya harusnya Imam Zaman atau kayak Nabi Isa nggak perlu diangkat. Kenapa? Ya mereka diangkat justru pada saat umat dalam keadaan tertindas kan. Ya. Tetapi kenapa diangkat? Ya karena mereka tidak siap, mereka mengkhianatinya. Ya. Kenapa? Karena ya cintanya kepada dunia, cintanya kepada egonya sendiri, kelompoknya sendiri. Akhirnya kemudian mereka gampang diadu domba pada saat itu. Nah, marilah kita tunjukkan kembali kepada Al-Quran. Al-Quran menginginkan kita menjadi pintar. Al-Quran menginginkan kita, makanya ayat pertama itu bukan salat, bukan puasa, bukan haji. Ayat pertama itu adalah, ingat, rukun Islam yang dipelajari mayoritas umat Islam itu kan ada 5. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Ini 5-5-nya ini enggak menjadi ayat pertama turun. Ayat pertama turun bersyahadatlah, bukan. Ayat pertama turun salatlah, bukan. Ayat pertama turun berpuasalah, bukan. Ayat pertama turun berhajilah, hijjul bait, bukan. Ayat pertama turun dan sebagainya, bukan. Yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Di dalam 5 ayat 2 kali kata Iqra muncul. Ayat 2, ayat 1 dan 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mari kita tunjukkan bahwa kita adalah umat yang sangat peduli kepada belajar dan mengajar. Ya, karena dari sanalah semuanya bermula. Temuan-temuan teknologi semuanya bermula dari sana. Kalau kita lemah di situ, ya kita tidak akan bisa berikan kontribusi kepada kemanusiaan. Tidak bisa menjadi syuhada ala nas, tidak bisa menjadi kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berikutnya lagi. Kalau tidak ada, berarti tidak ada ya? Tidak ada. Permintaan doa aja. Kalau tidak ada, mari kita tutup dengan berdoa. Kita doakan tadi Saya share gitu. Oh ya. Yang berminta doa yang pertama dari Amani juga, ini ternyata ada ya. Amani, mohon doa juga Ustadz adik kami, ada adiknya Amani ya, namanya Ali Muhammad Al-Jufri. Habis operasi kemarin malam. Kita doakan semoga adinda daripada Amani diberikan kesembuhan dengan yang sempurna. Kemudian siapa lagi? Yang kedua kakaknya Ibu Widya. Ya, jadi kakaknya Ibu Widya. Jadi baik sekali, mari kita doakan. Pertama adalah kakaknya Ibu Widya, yaitu almarhum Bapak Sutrisno Argo bin Jayawiryo.
Jayawiryo, dan kemudian yang kedua adalah untuk Adinda Ali Muhammad Al-Jufri yang habis operasi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Khususan ya Allah untuk keluarga dari jemaah kami almarhum Bapak Sutrisno Argo bin Jayawiryo yang telah Engkau panggil kemarin ya Allah dan telah kami kembalikan ke asalnya, ke tanah tadi siang ya Allah. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madakhalahu warfa darajatahu wa adkhilhul jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Allah Tuhan kami, ampunilah dosa almarhum Bapak Sutrisno Argo bin Jayawiryo. Maafkanlah khilaf dan alpanya, bukakanlah pintu-pintu langit baginya. Terimalah almarhum di sisimu, lapangkanlah kuburannya, muliakanlah tempatnya di sana, dan tinggikanlah derajat dan kedudukannya, dan satukanlah almarhum bersama dengan para nabi, para rasul, dan orang suci lainnya, dan juga jadikanlah amal ibadah almarhum sebagai amal jariah, dan jadikanlah anak keturunan almarhum sebagai anak-anak yang soleh dan soleha, yang senantiasa menghadapkan hati dan pikirannya kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga mohon kepadamu ya Allah untuk adik daripada jemaah kami, yaitu adik Ali Muhammad Al-Jufri yang baru operasi kemarin. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu agar Engkau berikan kesembuhan yang sempurna kepadanya, mempercepat kembali recovery dari operasinya sehingga kesehatannya kembali seperti sedia kala ya Allah Tuhan kami. Jadi kala sakit dan operasinya sebagai sebab Kau mengampunkan segala dosa dan kesalahannya, Kau memaafkan khilaf dan alpanya, dan penyakitnya tidak akan kembali lagi seperti sedia kala. Ya Allah Tuhan kami, siapapun yang hadir pada kesempatan malam hari ini, maka dekatkanlah mereka kepadamu ya Allah. Angkatlah derajat mereka ya Allah, dan siapa saja yang Kamu jemput di antara kami, maka jemputlah kami dalam keadaan husnul khatimah bersama dengan al-abrar. Tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar, tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.